Seandainya hiu megalodon tiba-tiba muncul di laut modern, bisakah ia kembali ke puncak relung ekologisnya? Saat ini di suatu tempat di Samudra Pasifik, sebuah monster prasejarah yang telah menghilang selama 3,5 juta tahun, lahir dengan diam-diam. Bayi hiu yang baru lahir ini, panjang tubuhnya sudah mencapai 2 meter, bobotnya penuh 150 kg. Saat ini, bayi megalodon kecil ini sedang menghadapi krisis hidup dan mati di seluruh area laut. Hampir semua makhluk hidup ingin memakannya. Menjadi yatim piatu sejak lahir. Ini adalah hukum kelangsungan hidup megalodon. Jangan anggap kejam, mereka tidak pernah membesarkan keturunan. Hiu betina akan segera pergi setelah melahirkan, tidak meninggalkan sedikit pun rasa kangen. Bahkan bagi bayi hiu ini, ditinggalkan justru merupakan hal baik. Saat baru lahir panjangnya sudah 2 meter, berat 150 jin, jika induk hiu tetap di dekatnya. Saat kelaparan malah akan menjadikannya makanan. Zaman kuno, Ugo Salais. Seluruh lautan selalu hangat sepanjang tahun. Ugo Salais. Cocok untuk kelangsungan hidup megalodon. Ugo Salais. Tapi sekarang perairan hangat semakin sedikit. Air laut di sekitarnya dingin menusuk tulang. Akan membuatnya bergerak lambat. Seluruh tubuh kaku. Bahkan kehilangan kemampuan berburu. Saat baru lahir dia tidak mengerti ini. Hanya tahu satu hal, lapar. Lapar sampai gila. Dan rasa lapar ini akan menyertainya seumur hidup. Makanan pertamanya, baru saja selesai makan, rasa lapar kembali menyerang. Tidak ada sedikit pun perdaannya. Alasannya sederhana, metabolismenya dirancang khusus untuk lautan purba yang kaya. Di zaman sekarang, kecepatan konsumsi energinya luar biasa cepat. Beberapa jam berikutnya, ia terus berpatroli di area dangkal. Hanya memilih mangsa berukuran besar. Udang kecil sama sekali tidak dianggap. Segera ia mengincar hiu karang sepanjang 1,2 meter. Hiu karang sedang berenang dengan santai, sama sekali tidak menyadari bahaya yang datang. Megalodon kecil langsung menyambar, menelan seluruh hiu karang ke dalam perut. Dari sudut pandang evolusi biologis, baru lahir sehari sudah memangsa sesamanya. Achyrinos. Lapangan. Achyrinos. Hiu lain di perairan ini. Achyrinos. Cepat menyadari kehebatannya, berebut minggir. Penghindaran mereka sangat bijaksana. Tapi juga memutuskan pasokan makanan hiu gergaji kecil. Mangsa yang mudah ditangkap semua bersembunyi. Hari ketiga sejak kelahiran, ancaman baru muncul. Di perairan dalam di luar teluk, muncul sekelompok makhluk besar berwarna hitam putih. Naluri hiu muda memberitahunya. Ini adalah mamalia, ukuran tubuh besar, kalori cukup. Adalah makanan yang sangat baik. Tapi naluri ini sudah ketinggalan zaman 3,5 juta tahun. Dia sama sekali tidak tahu makhluk ini adalah paus pembunuh. Dia bahkan lebih tidak tahu. Paus pembunuh paling suka memakan hiu muda. Hanya untuk mendapatkan hati hiu yang kaya nutrisi. Ini adalah kebiasaan berburu yang tertanam dalam kelompok paus pembunuh. Dengan ukuran tubuhnya yang 2 meter. Di mata paus pembunuh sama sekali bukan predator. Hanya camilan yang datang sendiri. Seekor paus pembunuh meninggalkan kelompoknya. Berenang perlahan ke arahnya. Sikapnya percaya diri dan santai. Paus pembunuh ini panjangnya 7 meter. Jauh lebih besar darinya. Perbuatan membunuh dengan umpan ini sudah sangat dikuasai. Pada saat ini, hiu muda belajar pelajaran berdarah di lautan modern sendirian. Ukuran tubuh tidak cukup besar. Tubuh sekuat apapun tak bisa mengalahkan kecerdasan kelompok. Dia tidak berani berhadapan langsung. Berusaha keras mundur ke perairan dangkal yang keruh. Paus pembunuh berhenti di tepi teluk dangkal. Mengeluarkan beberapa suara klik rendah. Ragu-ragu sejenak. Akhirnya berbalik dan pergi. Inilah keseharian megalodon muda di laut modern. Di zaman purba, ancaman terbesarnya adalah megalodon dewasa yang kelaparan, yang akan kanibal sesama jenis. Berbahaya tapi langsung. Tapi sekarang, musuh alami berubah menjadi mamalia sosial berinteligensi tinggi. Bekerja sama dengan pembagian tugas, bisa mewariskan pengalaman berburu turun-temurun. Ini adalah ancaman mematikan yang belum pernah ada sebelumnya. Selama 5 tahun ke depan, dia terus tinggal di teluk ini. Bisa tumbuh 1 meter setiap tahun. Kecepatan ini terlihat sangat cepat. Namun untuk benar-benar aman, ia harus tumbuh hingga 15 meter. Dengan kecepatan 1 meter per tahun, 10 tahun ke depan. Renche Schumacher. Asalkan meninggalkan perairan dangkal. Renche Schumacher. Ia bisa kehilangan nyawa kapan saja. Renche Schumacher. Seiring pertumbuhan tubuhnya. Renche Schumacher. Menu makannya juga semakin luas. Menangkap singa laut lalu memakannya. Bertemu lumba-lumba lamban pun diburu, juga mengejar tuna besar. Mengejar tuna sangat melelahkan, karena tubuhnya ahli dalam serangan jarak pendek. Tidak cocok untuk pengejaran lama. Yang lebih kejam lagi, mangsa besar di laut modern, teluk di sekitar ini, Giraldo. Dipenuhi paus baling kecil sepanjang 5 hingga 10 meter. Giraldo. Giraldo. Paus-paus ini bergerak lambat. Jumlahnya sangat banyak. Giraldo. Berlemak tebal. Giraldo. Satu ekor saja bisa mengenyangkannya berminggu-minggu. Giraldo. Tapi sekarang hanya ada singa laut dan lumba-lumba pengganti. Giraldo. Ikan dan udang hanya makanan pengganjal perut untuk mengisi perut dan mempertahankan pertumbuhan. Tenaga yang dikeluarkannya jauh lebih banyak daripada nenek moyangnya. Baru berusia 5 tahun, ia sudah sedikit memahami mengapa kelompoknya punah.
Hanya menunggunya melakukan kesalahan dan terpisah. Tinggal di sini. Hanya ada satu jalan menuju kematian kelaparan secara perlahan. Menerobos laut lepas. Mungkin dibunuh oleh paus pembunuh. Tapi masih ada secercah harapan. Dia memilih untuk mengambil risiko. Menunggu hingga malam. Aktivitas paus pembunuh melemah. Dia diam-diam menyelinap keluar dari teluk. Menerobos perairan asing yang lebih dalam dan lebih dingin. Pemandangan di depan matanya membuatnya putus asa. Lautan ini lebih kosong dari yang dia bayangkan. Naluri kuno memberitahunya, di sini seharusnya dipenuhi paus, tapi dilihat sekeliling, kosong melompong. Kekurangan makanan ini akan menjadi masalah seumur hidupnya. Tumbuh hingga 10 meter, akhirnya punya keberanian sebagai penguasa. Kebanyakan makhluk laut melihatnya, akan langsung menghindar. Yang tidak menghindar, entah karena lambat bereaksi atau mencari celaka. Tapi masalah sandang pangan masih belum terpecahkan. Dia perlu mengonsumsi 98.000 kalori per hari. Laut selalu gagal mengenyangkannya. Hari ini dia bertemu sepasang induk anak paus abu-abu yang bermigrasi ke utara sepanjang pantai. Sudah 3 minggu belum makan sampai kenyang. Tanpa ragu langsung menyerang. Ini adalah naluri yang tertanam dalam darah dan satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Anak paus panjangnya 8 meter. Terlihat cukup besar, tapi menghadapi megalodon sepanjang 10 meter dengan gigi yang bisa menembus mobil, sama sekali tak berdaya melawan. Translate_text. Paus betina dewasa panjangnya 15 meter, kemampuan tempur yang kuat. Berkonfrontasi langsung pasti tidak menguntungkan. Dia tidak menghadapi langsung, melainkan menggunakan taktik penyergapan, menyelinap dan menyerang tiba-tiba dari bawah, menggigit perut samping anak paus. Gigitan ini langsung menyobek daging dan lemak seberat 200 pon. Air laut seketika ternoda merah darah. Anak paus berjuang mati-matian, tapi lukanya terlalu parah, sama sekali tidak bisa diselamatkan. 40 menit kemudian, anak paus mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Induk paus berjaga di samping anaknya, mengeluarkan suara yang berduka. Lama tidak mau pergi. Akhirnya terpaksa pergi sendirian. 6 jam berikutnya, seekor bayi paus abu-abu menyediakan kalori. Giraldo. Cukup untuk bertahan hidup selama 2 bulan. Giraldo. Ini adalah perburuan paling menguntungkan. Palmer. Sejak dia meninggalkan teluk. Palmer. 3 bulan kemudian. Palmer. Dia bertemu hiu putih besar pertama. Interaksi keduanya hanya memakan waktu 8 detik. Hiu putih besar melihat ukuran tubuhnya. Menyadari panjangnya 2 kali lipat dari dirinya. Berbalik dan langsung kabur. Tanpa menengok kembali. Peristiwa ini menyimpan 2 kebenaran kejam. Pertama, di masa kejayaan megalodon, hiu putih besar belum muncul. Keduanya bukan makhluk dari era yang sama. Sekarang hiu megalodon hidup kembali. Hiu putih harus menyerahkan wilayahnya. Berto Genari. Terjerumus dalam krisis kelangsungan hidup. Berto Genari. Awalnya berada di dekat pulau Berto Genari. Hiu putih yang memangsa anjing laut, terpaksa pindah ke perairan utara yang lebih dingin. Hiu megalodon menguasai area perburuan ini. Dalam 2 hari memakan 6 anjing laut. Tapi makanan ini tidak mencukupi konsumsi kalori hariannya. Hanya bisa mempertahankan nyawa. Dia perlahan menyadari. Kemanapun dia pergi, predator di sana akan mengundurkan diri. Ikan paus akan mengubah rute renangnya. Hiu akan meninggalkan kelompok berburu. Hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia mengubah jalur aktivitas biologis seluruh wilayah perairan. Seperti memanaskan ruangan dengan jendela terbuka di musim dingin. Sebanyak apapun makanan tak bisa mengisi kekosongan. Zaman purba, hiu megalodon dengan ukuran yang sama. 2 bulan sekali memakan paus berukuran sedang. Squawk Nope. Bisa hidup dengan nyaman. Squawk Nope. Saat itu air laut hangat. Squawk Nope. Paus ada di mana-mana. Tak perlu berkelana jauh. Tapi kini dia memakan 1 paus dalam 2 bulan. Ditambah anjing laut dan ikan besar. Masih berada dalam kondisi defisit energi. Laut sekarang lebih dingin. Plution incarnate. Mangsa lebih sedikit. Paus ada yang terlalu besar. Risiko perburuan sangat tinggi. Beratnya mencapai 50 ton. Jauh melebihi semua hiu modern. Mengukuhkan posisinya sebagai predator terkuat di lautan. Kehidupan laut tidak pernah adil. Pada ukuran sebesar ini, selain orca yang menyerang beramai-ramai dengan ganas, tidak ada makhluk lain yang bisa membunuhnya. Paus pembunuh yang dulunya penguasa sepenuhnya menghindari perairan ini. Hiu putih besar juga bermigrasi ke utara yang lebih dingin. Tidak berani memasuki wilayahnya setapak pun. Tapi pada suatu hari, manusia akhirnya menemukan keanehan. Pelacak satelit di tubuh paus seringkali mati tanpa alasan jelas. Bangkai ikan mas yang terdampar, memiliki bekas gigitan raksasa, yang tidak cocok dengan bekas gigitan predator manapun yang masih ada. Banyak kapal melihat makhluk raksasa berenang di permukaan laut. Ada sirip punggung yang bergerak. Gerakannya aneh. Pasti bukan paus. Para ilmuwan bingung. Pemerintah berbagai negara khawatir. Bahkan ada yang mengusulkan demi keselamatan publik, membunuh makhluk raksasa tak dikenal ini. Tapi megalodon sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia. Ia tidak memiliki konsep moral, tidak mengerti hukum manusia, hanya tahu lapar harus berburu. Seiring bertambahnya usia, cara berburunya menjadi semakin pragmatis.
bulan lalu. Ia bahkan berhasil membunuh seekor anak paus biru. Anak paus biru lahir dengan panjang 7 meter, berat 2-3 ton. Paus biru dewasa panjangnya 25 meter. Ukurannya sangat besar, kecepatannya sangat tinggi, kewaspadaan sangat kuat. Sama sekali tidak mungkin dibunuh. Begitu berhadapan langsung dengan paus biru dewasa. Toricha. Meski akhirnya menang, Richa kemungkinan besar akan mengulang. Richa. Yu tak punya modal penyembuhan diri. Sekali patah tulang atau terluka, tak bisa berburu. Hanya menunggu mati. Diam-diam menunggu, sampai anak paus berpisah dari induknya. Langsung melancarkan serangan mendadak. Satu gigitan mematikan. Megalodon makan terus selama 8 jam. Makan sepuasnya. Saat ini dia sudah tak tertandingi di lautan. Tapi sayangnya musuh dari luar datang. Setelah melalui pemungutan suara bertahap, manusia akhirnya memutuskan untuk memburu hewan yang bukan bagian dari ekosistem modern ini. Translate_text. Siluet raksasa seberat 50 ton itu tidak menyatakan perang tanpa belas kasihan. Hanya koordinat perburuan yang akurat hingga meter. Bom sonar air dalam meledak pertama. Guncangan hebat menembus air laut, merobek indera Megalodon, membuatnya mengamuk dan berlarian. Tapi di hadapan senjata modern, semua kekuatan kasar menjadi tak berguna. Gigi bergerigi yang pernah menghancurkan paus ini tak mampu mengunyah baja dan bahan peledak. Manusia juga tidak memberinya kesempatan kedua. Tubuh besar perlahan tenggelam. Tencar. Kepulangan 3,5 juta tahun. Pada akhirnya hanya mimpi singkat. Bagaimana jika seekor Deinosuchus tiba-tiba muncul di Australia modern? Bisakah ia kembali ke puncak niche ekologis? Hampir semua makhluk hidup di sungai ini ingin memakannya. Tidak jauh dari sana, sesosok raksasa sedang menatap sarang dengan tatapan mematikan. Itu adalah induknya, seekor buaya air asin sepanjang 3,5 meter. Induk buaya telah menjaga telur-telur ini selama 3 bulan penuh. Tapi sang induk tidak tahu, bayi buaya ini sama sekali bukan buaya biasa. Ia adalah Deinosuchus, seekor monster prasejarah yang telah menghilang dari bumi selama 75 juta tahun. Saat baru menetas, ia hampir identik dengan saudara-saudaranya. Sama kecil, sama lemah, sama-sama berjuang mati-matian merangkak ke air. Perbedaannya akan perlahan terungkap kemudian. Dan sekarang, bayi Deinosuchus hanya punya satu tujuan, bertahan hidup. Musuh bebuyutan pertamanya bukan burung, bukan kadal, melainkan buaya lain. Kawasan air dalam 50 meter di hilir. Translate_text. Bersemayam seekor buaya air asin jantan sepanjang 6 meter. Induk buaya membangun sarang di tepi wilayah kekuasaannya. Awalnya dikira bisa dekat dengan air dalam, sekaligus melindungi anak-anaknya. Tapi dia salah. Dalam gen buaya air asin jantan, tidak ada kesadaran sebagai ayah. Mereka tak pernah membesarkan keturunan, juga tidak mengenali anak mereka sendiri. Bayi buaya di matanya hanyalah sekumpulan protein bergerak. Penguasa sepanjang 6 meter itu, dengan santai meluncur ke perairan dangkal. Dalam 10 detik. Satu gigitan satu, menelan 3 saudara kandung buaya purba, semudah makan camilan. Induk buaya mengaum marah di belakang, tapi sia-sia. 40 bayi buaya, yang selamat hanya 15. Sisanya akan dibawa oleh burung bangau, dimiliki biawak raksasa. Ini adalah hal biasa di alam liar. Hanya satu yang bisa bertahan hingga dewasa. Bayi aligator ini mempelajari pelajaran pertama dalam hidup di sungai ini. Ada banyak monster yang bisa dengan mudah memakannya. Tahun pertamanya, hanya melakukan satu hal. Jangan sampai ditemukan oleh aligator jantan itu. Ia mempelajari pola aligator jantan. Setiap pagi dan senja, berpatroli sekali. Begitu aligator jantan berenang, ia segera, cepat, menghilang. Tapi saudara-saudaranya tetap diburu satu persatu saat musim hujan berakhir. 40 telur, hanya dia yang selamat. Yang lebih aneh lagi, penampilannya sama sekali tidak seperti buaya normal. Buaya yang menetas dari batch yang sama, normalnya hanya sepanjang 1 meter, tapi dia langsung tumbuh hingga 1,5 meter. Tony Hood. Tengkoraknya lebih lebar, lebih tebal, bukan seperti gigi jarum halus buaya biasa, melainkan sejak lahir dirancang untuk menghancurkan tulang. Ia bukan lagi buaya air asin. Ia sedang berubah kembali menjadi Deinosuchus sejati. Laju pertumbuhannya tidak memiliki batas atas. Setiap minggu semakin membesar. Nafsu makan dan kebutuhan teritori melonjak drastis. Akar pohon yang pernah bisa menyembunyikan seluruh tubuhnya, ini bahkan tak bisa memuat separuh badannya. Buaya jantan yang memakan saudara-saudaranya juga telah memperhatikannya. Buaya jantan tidak langsung menyerang, tetapi selalu mengawasinya di perairan dalam. Terlalu besar untuk diburu, terlalu kecil untuk menjadi ancaman. Keberadaan ambigu yang tidak biasa ini membuat naluri buaya merasa gelisah. Begitu musim kemarau tiba, segalanya benar-benar kacau. Australia tidak memiliki 4 musim, hanya musim hujan dan kemarau. Air sungai menyusut drastis. Aliran sungai selebar 50 meter, menyusut menjadi kubangan lumpur selebar 10 meter. Semua hewan berdesakan di sumber air terakhir. Buaya jantan 6 meter itu,
menguasai kolam air terdalam. Dinosuchus ini tidak punya pilihan lain. Terpaksa berdesakan di lumpur yang paling dangkal. Pada bulan September dia semakin putus asa. Kolam air hanya tersisa selebar beberapa meter. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia dan buaya jantan begitu dekat hingga bisa saling menyentuh dalam hitungan detik. Pada saat ini Dinosuchus kecil telah tumbuh hingga 2 meter dan masih terus tumbuh dengan cepat. Sementara hujan baru akan turun pada akhir Oktober. Banyak buaya mati kehausan. Bangkai mereka mengering dan retak di dataran lumpur. Untungnya dia selamat. Dia seolah telah menunggu selama 75 juta tahun. Dengan sabar menunggu hujan turun. Hujan deras turun, sungai meluap, segala sesuatu hidup kembali. Dinosuchus kecil keluar dari lumpur, panjang tubuhnya mendekati 2 meter. Ini adalah di perairan ini. Translate_text. Ukuran yang belum pernah dicapai buaya berusia 1 tahun. 3 tahun berlalu, panjangnya mencapai 4 meter. Buaya air asin seusianya, paling beruntung hanya 2,5 meter. Ia langsung meninggalkan mereka jauh di belakang. Sekarang ia berenang ke perairan dalam. Buaya lain akan secara otomatis memberi jalan. Dan penguasa tua itu masih ada. Tapi kau sudah tidak takut padanya. Pada usia 10 tahun, panjang tubuhnya mencapai 6 meter. Pertarungan akhir pun tiba. Lokasi tepat di teluk sungai dan kolam dalam tempat pejantan itu memakan saudara-saudaranya dulu. Itu adalah tempat berburu yang dijaga pejantan selama 12 tahun. Jalan wajib yang dilalui kerbau saat menyeberangi sungai. Ia tidak muncul secara kebetulan. Beberapa bulan ini, ia terus menginvasi wilayah pejantan sedikit demi sedikit. Merebut wilayah inci demi inci. Pejantan terus mundur, berharap ia akan berhenti. Tapi ia tidak akan. Translate_text. Buaya jantan melihatnya mengambil alih kolam airnya. Pertama kali tidak melarikan diri. Buaya jantan berbalik ke arahnya, langsung menyerbu. Raja perairan 12 tahun, tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Buaya jantan membuka mulut, memperlihatkan giginya, mengangkat tubuhnya sangat tinggi, mencoba mengintimidasi. Pertarungan buaya pertama-tama mengadu aura. Jika bisa tidak bertaruh nyawa, jangan bertaruh nyaga. Ia tidak unjuk kekuatan, hanya menunggu. Buaya jantan 6 meter, ia 5 meter. Buaya jantan punya pengalaman, punya berat badan, 12 tahun tak pernah kalah. Tapi buaya jantan tidak tahu. Dinosuchus memiliki kekuatan yang tak bisa dipahaminya. Berdasarkan perkiraan fosil, kekuatan gigi Dinosuchus bisa mencapai 8 ton. Sedangkan buaya air asin kekuatan gigi terbesarnya hanya 1,67 ton. Keduanya benar-benar bukan level yang sama. Buaya jantan memulai serangan lebih dulu. Pertarungan buaya modern. Siapa yang lebih dulu menggigit leher lawan, dialah yang menang. Buaya jantan mengira masih pola lama. Translate_text. Menggigit tengkorak buaya jantan dengan satu gigitan. Suara retakan yang jelas. Bukan gigi buaya purba yang patah, melainkan tulang buaya jantan yang retak. Buaya jantan bergerak liar. Ingin menggunakan gulingan maut, andalan buaya. Tapi buaya purba mengunci rahang, ikut berguling bersamanya, menggunakan berat badan sebagai tuas. Buaya jantan berusaha melepaskan diri, air sungai seketika merah oleh darah. Melarikan diri dengan kecepatan yang belum pernah dilihatnya. Ia tidak mengejar, karena tidak perlu. Buaya jantan tidak pernah kembali. Kabarnya tersebar tanpa suara di antara kawanan buaya. Penguasa tua telah pergi. Satu kolam dalam memiliki pemilik baru. Buaya lain tidak berani mencoba, tidak berani mendekat, langsung memberikannya wilayah air beberapa kilometer. Ia mematahkan hierarki yang ada, menjadi raja sejati sungai ini. Sekarang, ia mulai memburu mangsa sejati, seekor kerbau. Kerbau jantan bisa mencapai berat 1000 kg, dengan tanduk melengkung yang mematikan. Kerbau jantan pertama yang diburunya, beratnya sekitar 800 kg. Kerbau jantan itu berjalan dengan angkuh ke dalam air, mengira tempat ini masih aman. Tak ada yang memberitahunya, aturan sudah berubah. Ia menggigit mulut kerbau jantan, menariknya hingga terjatuh. Percikan air berhamburan, tanduk mengayun liar, tapi tak menyentuhnya. Di dalam air, hukum fisika berpihak padanya. Sekali putaran maut langsung mematahkan tulang punggung kerbau jantan. Perlu diketahui di zaman kapur, Dinosuchus memangsa dinosaurus. Memburu kerbau ini sangat mudah baginya. 5 tahun. Ia membentuk ulang logika kelangsungan hidup seluruh sungai. Tumbuh hingga hampir 8 meter panjangnya. Ia menang dengan mutlak. Semuanya berputar mengelilinginya. Kerbau berkeliling, buaya menghindar. Burung-burung mengikutinya mencari makan. Semua untuknya tanpa ada yang berbagi. Tidak ada pasangan. Tidak ada penantang yang sepadan. Sepertinya ia sadar telah menjadi bulan di benua ini. Sampai suatu hari manusia menemukannya. Kucing rumahmu pernah membunuh sebuah dinasti 23 juta tahun lalu. Ada makhluk yang menguasai Afrika, 3 kali lebih besar dari singa. Kekuatan gigitannya bisa menghancurkan tulang paha gajah. Para ilmuwan terdiam selama 3 menit penuh saat pertama kali melihat tengkoraknya. Karena tengkorak itu lebih panjang dari seluruh tubuh bagian atas manusia. Predator darat terkuat dalam sejarah bumi. Tetapi yang lebih absurd adalah tulang-tulangnya di laci museum. Dikira sebagai hewan lain. Sudah 40 tahun ditinggalkan,
Tak ada yang mengenalinya, dan pembunuhnya yang menyebabkan kepunahan. Saat ini sedang mendengkur di sofa rumahmu. Adalah kucing peliharaanmu? Leluhurnya yang melakukannya. Untuk memahami mengapa kucing ini bisa menghancurkan sebuah dinasti, pertama-tama kamu harus tahu betapa kuatnya dinasti itu. 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid menghantam Teluk Meksiko. 75% spesies di bumi punah seketika, termasuk semua dinosaurus yang tidak bisa terbang. Kalimat ini mungkin pernah kamu hafal, tapi yang tidak pernah kamu pikirkan adalah puncak rantai makanan menjadi kosong. Tidak ada T-Rex, tidak ada Allosaurus, tidak ada predator besar apapun. Lowongan pembunuh di seluruh bumi, kosong, tak ada yang mengambil. Kemudian, perekrutan dimulai. Yang pertama bekerja, bukan yang kamu bayangkan. Bukan singa, bukan harimau, bukan beruang. Makhluk-makhluk ini belum berevolusi pada masa itu. Yang pertama mengisi posisi predator puncak adalah makhluk yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mereka disebut Hyodonta. Diterjemahkan ke bahasa awam adalah Ordocreodon. Mereka muncul tak lama setelah kepunahan dinosaurus. Selama 45 juta tahun berikutnya, Afrika, Eurasia, Amerika Utara, dimanapun ada hewan pemakan tumbuhan besar, mereka berburu di sana. Apa arti 45 juta tahun? Tahukah Anda berapa lama manusia modern telah ada dari awal hingga akhir? Kurang dari 300.000 tahun. Waktu Hyodonta menguasai bumi 150 kali lebih lama dari seluruh sejarah kita. Hyaineailouros adalah puncak terakhir dari dinasti ini. Sekarang Anda harus membayangkan dunia tempatnya hidup 23 juta tahun yang lalu. Tempat yang sekarang Anda sebut Gurun Sahara. Bukanlah gurun, tapi surga hijau. Sungai, danau, padang rumput terbuka, curah hujan melimpah, iklim hangat dan lembab. Kawanan gajah purba berguling-guling di padang rumput. Berbagai badak dan kijang bersembunyi di hutan lebat tepi sungai. Makanan berlimpah sampai tidak masuk akal. Tepat di tanah ini, Megistotherium berdiri di atas segalanya. Baik, seberapa besar sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus tahu dulu bagaimana ia ditemukan. Tuten. Experto. 1963, Libya. Chopperton, N. Expert. O. Tempat bernama Gebel Zelten. Ahli paleontologi Inggris Robert Savage sedang menggali lapisan Miosen awal beberapa tahun sebelumnya. Tanah perlahan retak. Megistothe. Sebuah tulang berwarna abu-abu kecoklatan. Otherium 1983 perlahan muncul dari pasir membentuk kontur. Itu adalah sebuah tengkorak. 66 cm, dari moncong ke oksipital. Bagaimana rasanya 66 cm? Sekarang berdiri, letakkan tangan di lutut, lalu ukur ke atas sampai pinggang. Kira-kira sejauh itu. Otherium, 880 kg bis. Seluruh kepala besar, sebesar ini. 380 kg bis. Lengkung zigomatik selebar 47 cm, lebih lebar dari bahumu. Di tengah puncak kepala menjulang sebuah sagittal crest. Itu digunakan untuk menempelkan otot raksasa super. Gigi-gigi terlihat. Stotherium, 1963. Savage menatap deretan gigi itu lama sekali. Lalu dia menyadari, itu milik spesies yang tidak pernah diberi nama. Savage menamainya Megistotherium. Arti asli dalam bahasa Latin adalah binatang terhebat, penghancur tulang. Nama itu sendiri sudah menjelaskan segalanya. Megistotherium 19 cm. Perbandingan beruang coklat modern. Jadi seberapa beratnya? Megistotherium 1961. Perbandingan beruang coklat modern. Lalu datanglah twist yang tak terduga. Megistotherium. Tab. Perbandingan beruang coklat. Savage juga menemukan beberapa tulang tubuh di samping tengkorak. Tulang humerus, vertebra, tulang kaki. Dia mengaitkan semua ini dengan Megistotherium berdasarkan panjang tulang humerus. Dibandingkan dengan humerus beruang coklat, tulang-tulang itu milik hewan lain, bernama berdok. Sejenis karnivora besar purba dari zaman kuno. Kebetulan mati di hamparan pasir yang sama. Tulang-tulangnya tercampur, tak ada yang menyadarinya saat itu. Frekuensi kejadian seperti ini dalam paleontologi lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Akhirnya, yang ditinggalkan oleh Sarkastodon hanyalah sebuah tengkorak. 1. Walke. Tanpa tulang tubuh, tanpa anggota badan, hanya sebuah tengkorak. Ini menimbulkan masalah yang belum terpecahkan selama puluhan tahun. Seberapa berat sebenarnya? R. Kelompok konservatif memperkirakan 500 kg. Kelompok radikal bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 kg. Perkiraan paling ekstrim bahkan menyebutkan 3 ton, setara dengan seekor gajah kecil. Konsensus utama paleontologi modern berada di kisaran 500 hingga 1100 kg. Translate_text. Ini adalah gemuk yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Bahkan jika Gigantopithecus hanya berbobot 500 kg, ia lebih besar dari predator darat manapun yang masih hidup. Lalu bagaimana monster ini berburu? Pertama, rasakan senjatanya. Kucing modern memiliki sepasang gigi taring, yang menggigit seperti gunting industri, khusus memotong serat otot.
Cukup untuk membelah seekor zebra. Tapi ini bukan yang paling menakutkan. Gigantopithecus memiliki 3 pasang gigi taring. 3 gunting bekerja bersamaan, kekuatan pemotongan langsung berlipat. 1 gigitan, apapun akan hancur berantakan. Tapi 3 pasang gunting, bukanlah yang membuatnya dianggap dewa. Yang benar-benar membuat mangsa putus asa adalah sagittal crest itu, dan sepasang zygomatic arch yang lebar sampai berubah bentuk. 2 struktur ini digabungkan. Berarti otot rahangnya dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan hewan buas biasa, menggigit tulang hingga hancur. Gigitan mereka dapat dengan mudah menghancurkan tulang paha gajah dewasa. Pernah coba mematahkan tulang paha ayam segar dengan tangan? Sulit dipatahkan, karena tulang itu elastis. Tulang paha gajah padat, lebih tebal dari lengan bawahmu. Megistotherium menggigitnya, seperti kamu menggigit keripik kentang. Beberapa ilmuwan percaya Megistotherium terutama memakan bangkai, seperti versi raksasa dari hiena, Megistotherium dunning. 23 juta. Megistotherium resting khusus mengunyah bangkai gajah sisa hewan lain tahun lalu. Ilmuwan lain percaya ia aktif berburu. Kebenaran mungkin keduanya. Ia berburu, juga merampas makanan, seperti singa modern. Hanya saja ukurannya begitu besar hingga tidak ada yang berani merebut. Baik, lalu mengapa mereka punah selama bertahun-tahun? Jawaban buku teks sangat sederhana. Dikalahkan oleh hewan yang lebih cerdas. Felidae, Canidae, Ursidae, karnivora modern ini berevolusi dengan otak lebih besar. Kisah ini terdengar sangat masuk akal, sesuai dengan intuisi bahwa evolusi sama dengan kemajuan. Tapi kenyataannya adalah hal lain. Tahun 2019, ahli paleontologi Universitas Hugh Bots dan koleganya Nancy Stephen menerbitkan sebuah penelitian. Mereka menganalisis sekumpulan fosil yang digali di Kenya antara tahun 1978 dan 1981. Kumpulan tulang ini disimpan di laci museum dengan label bertuliskan, hiena, tergeletak begitu saja selama 40 tahun penuh. Tidak ada yang melihatnya 2 kali. Bots membuka laci. Ketika melihat deretan gigi di dalamnya, reaksi pertamanya adalah, ini tidak mungkin gigi hiena. Gigi ini lebih besar dari seluruh telapak tangannya. Ini adalah spesies baru. Bots menamakannya Simbakuba. Dalam bahasa Swahili berarti, singa besar dari Afrika. Meskipun bukan singa maupun kucing, ini adalah seekor Hyaodon. Diperkirakan beratnya lebih dari 1,5 ton, lebih tua daripada Megistotherium. Hidup sekitar 22 juta tahun yang lalu. Dan penemuan ini membuat para ilmuwan menyadari seluruh garis keturunan Hyaodon raksasa sangat mungkin berasal dari Afrika, baru kemudian menyebar ke utara menuju Eurasia. Tulang-tulang ini tertidur di laci selama 40 tahun. Berisi kisah asal-usul seluruh dinasti. Uniden TV 213. Tapi penemuan Simbakuba juga memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Di waktu yang sama sekitar 22 hingga 3 juta tahun lalu, nenek moyang kucing, nenek moyang anjing, nenek moyang hiena mulai membanjiri Afrika dari Eurasia melalui jembatan darat. 2 garis keturunan predator puncak. Kamu selalu mengira bahwa Hyaodon dikalahkan oleh lawan yang lebih pintar dan cepat. Benar kan? Tapi saat Bort menelusuri catatan fosil, dia menemukan Hyaodon sebenarnya tidak terlalu tertinggal dalam volume otak dibandingkan dengan kucing dan anjing awal. Mereka juga tidak terlalu lambat. Hyaodon berukuran kecil hingga menengah memiliki mobilitas yang hampir sama dengan anjing awal pada masa yang sama. Lalu apa sebenarnya yang membunuh mereka? Simbaku. Jawabannya ada di gigi, yaitu 3 pasang gigi karnasial itu. Semua hewan karnivora modern, dari kucing rumahmu sampai beruang kutub, hanya memiliki 1 pasang gigi karnasial. 1 pasang untuk memotong daging. Gigi yang tersisa di belakang bisa menghancurkan tulang, bisa menggiling tumbuhan, bisa mengunyah apa saja. 1 pasang gigi karnasial adalah batasan, tapi juga kebebasan. Di baliknya adalah sistem pola makan yang bisa beralih dengan fleksibel. Besok bisa mengunyah tulang ikan, lusa bisa minum sup ayam, bagaimanapun bisa bertahan hidup. Hyaodon memiliki 3 pasang gigi pemotong. Kedengarannya lebih kuat, tapi ini jebakan. 3 pasang gigi pemotong berarti seluruh barisan gigi hanya bisa melakukan satu hal, memotong daging segar yang masih hangat. Tidak ada geraham besar untuk menghancurkan tulang. Tidak ada gigi datar untuk mengunyah tumbuhan, seperti pisau dapur yang hanya bisa memotong sashimi. Tidak bisa memotong roti. Tidak bisa membelah iga, juga tidak bisa mencincang bawang. Pisau ini adalah senjata sakti di meja penyiapan sashimi. Begitu menunya berganti, langsung menjadi besi tua. Ketika 20 juta tahun lalu Afrika mulai mengering. Ketika jumlah hewan pemakan tumbuhan besar mulai menyusut. Ketika mangsa semakin sulit ditemukan. Nenek moyang kucing bisa mengunyah bangkai, bisa makan serangga, bisa mengunyah sumsum tulang, bisa bertahan di tahun-tahun sulit. Hyaodon tidak bisa. Giginya hanya mengenali daging segar. Tanpa daging segar, mesin pemotong yang presisi ini menjadi sama sekali tidak berguna. National Geographic. Hyaodon besar terakhir. National Geographic. Sekitar 7 juta tahun yang lalu.
National Geographic. Menghilang selamanya dari catatan fosil. Seluruh dinasti, 45 juta tahun, tidak meninggalkan satu keturunan pun. Seperti tidak pernah ada, terhapus dari muka bumi, dan gen yang mengalahkan mereka. Saat ini sedang mengaduk adonan di atas pahamu, mendengkur. Kucing peliharaanmu, setiap kali membuka mulut, memamerkan sepasang gigi taringnya. Diikuti deretan gigi serbaguna yang bisa mengunyah makanan kucing, mengunyah karet gelang, menggigit jarimu. Itulah kode penutup bagi dinasti 45 juta tahun. Bukan karena lebih kuat, tapi karena lebih mau berkompromi. Dikejar sesuatu, tidak bisa lari, kaki lemas, tiba-tiba terbangun, jantung hampir meledak. Kau kira itu mimpi? Salah. Laboratorium saraf Harvard menemukan respons ketakutan manusia terhadap Felidae tersimpan di lapisan struktur otak paling dalam dan purba. Lebih awal dari bahasa, lebih awal dari kesadaran, lebih awal dari dirimu sendiri. Itu bukan yang kau pelajari 37.000 tahun lalu. Ada seseorang yang menuliskannya untukmu dengan nyawa. Tahun 2021, dua kerangka digali dari sebuah gua di Spanyol. Satu manusia, satu singa gua seberat 300 kg. Pisau batu manusia tertancap di rongga dada singa. Gigi singa menancap di tulang leher manusia. Mereka mempertahankan posisi bertarung, berpelukan di bawah tanah selama 30.000 tahun. Kata arkeolog, ini adalah satu-satunya kali manusia menggali situs kematian bersama manusia dan binatang buas. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah program ketakutan yang diaktifkan otakmu saat terbangun dari mimpi buruk di tengah malam. Sama persis dengan 3 detik terakhir, sebelum orang ini meninggal. Mungkin kau berkata, bukankah singa gua hanya singa Afrika versi besar? Bukan. Jauh berbeda. Benda ini sama sekali bukan spesies yang sama dengan kucing besar malas yang kau lihat di kebun binatang dari balik kaca. Analisis genetik membuktikan, singa gua dan singa Afrika modern berpisah sekitar 500.000 tahun lalu. Masing-masing menempuh jalur evolusi sendiri, selama ratusan ribu tahun. Coba pikir apa artinya 500.000 tahun? Manusia dari belajar menggunakan api hingga hari ini juga baru ratusan ribu tahun. Waktu ini cukup untuk mengubah seekor kucing menjadi wujud yang sama sekali tidak bisa kau kenali. Panthera spelaea adalah nama ilmiah singa gua, yang diterjemahkan menjadi binatang buas keluarga kucing di gua. Tapi ironisnya, sebenarnya mereka tidak tinggal di gua. Alasan dinamakan demikian, karena fosil pertama kali ditemukan di Gua Zollithen, Jerman. Itu terjadi tahun 1810. Seorang paleontolog bernama Goldfuss saat melihat tengkorak itu sampai tidak percaya dengan matanya sendiri. Karena lebih besar satu lingkaran dibanding tengkorak singa manapun yang diketahui. Tebak sebesar apa makhluk ini? Tinggi bahu 1,2 meter. Kedengarannya biasa saja ya? Anjing besar peliharaanmu mungkin juga setinggi itu. Tapi masalahnya, pernah lihat anjing berbobot 150 kg? Berat singa gua bisa mencapai lebih dari 300 kg. Rekor terberat adalah 339 kg. Apa konsepnya? Kamu pergi ke gym, cari 3 pria kuat seberat 100 kg ditumpuk bersama. Kurang lebih seperti singa gua menindih tubuhmu. Tapi pria kuat tidak akan menggigit lehermu. Yang lebih aneh lagi, makhluk ini tidak punya surai. Ya, kamu tidak salah dengar. Lukisan gua di Gua Chauvet Prancis menggambarkannya dengan jelas. Manusia lebih dari 30.000 tahun lalu mengamati hewan ini langsung. Mereka melukis lebih dari 70 gambar. Semua singa gua dalam lukisan itu berleher polos. Paling-paling ada bulu pendek yang halus. Tahun 2016, ilmuwan Rusia menemukan sejumput bulu singa gua di permafrost Siberia. Mereka melakukan perbandingan DNA, mengonfirmasi bulunya berwarna kuning keabu-abuan pucat, dengan lapisan bulu halus yang sangat padat di bawahnya. Seberapa tebal lapisan dalam ini, sampai dia bisa langsung tidur di atas salju bersuhu minus 30 derajat. Suhu tubuhnya sama sekali tidak turun. Kamu pakai Canada Goose termahal pun tidak akan tahan berdiri di luar setengah jam. Ia tidur telanjang semalaman tanpa masalah. Dan juga senjatanya. Cakar melengkung sepanjang 5 cm tersembunyi di telapak depan. Biasanya tersembunyi dalam bantalan daging. Baru keluar saat menyerang, seperti pisau pegas. Satu tepukan telapak bisa mematahkan leher rusa kutub seberat 200 kg langsung. Taring 10 cm, melengkung seperti 2 pisau pedang Turki. Bisa menembus kulit dan lapisan lemak bayi mamut. Otot kaki belakangnya memungkinkannya melompat sejauh 7 meter. Setara dengan kamu berdiri di tepi jalan dan melangkah ke jalur seberang. Dan ia berlari dengan kecepatan 50 km per jam. Bolt saja berlari sekencang-kencangnya hanya 37. Artinya, manusia tercepat di bumi ini. Di hadapannya hanyalah makanan takaawai yang lambat. Inilah pemburu puncak zaman es. Wilayahnya membentang dari Spanyol hingga Alaska, melintasi seluruh Eurasia ditambah sebagian Amerika Utara. Semua hewan di padang rumput mamut menghindar saat melihatnya. Termasuk beruang gua yang beratnya mendekati 1 ton. Termasuk kawanan serigala yang terdiri dari 20 ekor. Kamu tahu hiena gua? Kekuatan gigitannya bisa menghancurkan tulang paha bison dewasa. Berjalan dengan leluasa di dunia zaman es. Tapi saat bertemu singa gua,
Bahkan mendekat pun tidak berani. Dialah raja rantai makanan yang mutlak. Tidak memiliki pemangsa alami sama sekali. Analisis isotop menunjukkan, singa gua kemungkinan besar hidup menyendiri. Tidak seperti singa Afrika yang membentuk kelompok dan berburu bersama. Jus Baoding. Bayangan. Mungkin kamu pikir hidup menyendiri justru lebih lemah? Justru sebaliknya. Pemburu seberat 300 kg yang hidup menyendiri berarti tidak perlu berbagi makanan. Tidak perlu berkoordinasi dengan rekan manapun. Dia sendiri sudah cukup. Dia khusus memburu mangsa besar di dataran es, bison, rusa kutub, kuda liar, bahkan anak mamut. Translate_text, menggigit leher dengan sekali gigitan. Sekaligus memutuskan trakea dan arteri karotis. Mangsa kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Bersih dan efisien, membunuh dengan satu serangan. Bagaimana dengan manusia? Apa artinya manusia Cro-Magnon 37.000 tahun yang lalu di dunia ini? Kamu mungkin tidak percaya. Populasi seluruh Eropa saat itu, menurut perkiraan paling optimis, hanya 5 hingga 10.000 orang. Bayangkan, 10.000 orang tersebar di seluruh benua Eropa, setara dengan 1 orang per 1.000 km persegi, dari Paris ke Berlin. Kamu mungkin tidak bertemu 1 orang pun di jalan. Mereka hidup dalam suku beranggotakan 20-30 orang, tinggal di gua-gua. Hidup dengan berburu dan meramu. Senjata mereka adalah tombak dan pisau dari batu tajam. Panjangnya tidak lebih dari 2 meter. Menggunakan ini untuk melawan singa gua seberat 300 kg, kamu bisa memahaminya seperti membawa pisau buah untuk menghentikan mobil van yang melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Tapi ceritanya belum berakhir. Kerangka manusia yang digali dari gua di Spanyol itu, ahli arkeologi menilai berdasarkan keausan gigi dan kondisi tulang. Dia berusia sekitar 23 tahun. Ada luka lama di bahu kanannya. Bekas patah tulang beberapa tahun lalu yang sudah sembuh. Ada bekas luka yang dalam di lengan bawah kirinya. Mungkin dicakar atau digigit oleh binatang buas. Titik perlekatan ototnya sangat berkembang, terutama di lengan dan bahu. Menunjukkan sejak kecil dia terus-menerus melempar tombak dan mengangkat beban berat. Tinggi badan 172 cm. Di masa itu termasuk di atas rata-rata. Dia bukan prajurit yang sangat kuat. Hanya seorang pemburu muda biasa. Setiap pagi hal pertama yang dilakukannya saat bangun adalah memeriksa apakah ada binatang buas mendekati mulut gua. Lalu pergi mencari makanan bersama teman-temannya. Tahukah kamu di mana bagian yang paling kejam? Dari bekas luka pada tulangnya. Taring singa gua itu menembus di antara tulang leher kedua dan ketiganya. Apa arti posisi ini? Sumsum tulang belakang terputus seketika, seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih bekerja. Artinya dalam 3 hingga 5 detik terakhir, dia tidak bisa menggerakkan apapun, tapi menyadari segalanya. Dia tahu dirinya akan mati. Dia bisa merasakan tekanan 300 kg di tubuhnya, bisa mendengar napas terakhir dari tenggorokan singa, bisa melihat langit kelabu di atas kepalanya, lalu semuanya menjadi nol. Dan singa itu? Pisau batu yang tersangkut di rongga dadanya memutuskan arteri lehernya. Darah membanjiri paru-parunya. Dia hidup sekitar belasan detik lebih lama dari manusia, lalu juga mati. 2 mayat bertumpuk, darah menyatu, perlahan mendingin, perlahan tertutup tanah, perlahan menjadi fosil. 30.000 tahun kemudian disikat sedikit demi sedikit oleh seorang arkeolog dengan kuas kecil. Kamu mungkin bertanya, mengapa seseorang membawa pisau batu untuk melawan singa gua? Jawabannya kemungkinan besar, dia bukan sedang menyerang, dia sedang melindungi orang lain. Berdasarkan analisis situs arkeologi, ditemukan juga 2 set jejak kaki lainnya di sekitarnya. Jarak dan kedalaman menunjukkan 2 orang yang lebih muda dan lebih ringan. Kemungkinan besar adalah rekan muda yang berburu bersamanya. Satu lari, satu lagi ketakutan sampai menjatuhkan senjatanya. Yang satu-satunya berdiri di hadapan singa adalah dia. Bayangkan adegan itu. Dataran es dengan suhu minus belasan derajat, angin berembus kencang. Di kejauhan seekor monster abu-abu besar perlahan bangkit dari balik batu. Bahu setinggi dadamu. Kepala sebesar seluruh tubuh bagian atasmu. Saat ia membuka mulut dan mengeluarkan geraman rendah. Translate_text. Kamu bisa melihat taring sepanjang 10 cm. Lebih panjang dari jari telunjukmu. Lalu ia mulai berlari. Tubuh 300 kg, berakselerasi dalam 3 langkah. Langkah keempat sudah mencapai kecepatan penuh. Tanah bergetar. Satu teman di sampingmu lari. Satu lagi ketakutan sampai melempar satu-satunya taringnya melenceng. Sekarang di tanganmu hanya ada batu sepanjang 15 cm. Kamu tahu lari tidak ada gunanya. Karena semua keluarga kucing memiliki naluri yang terukir dalam gen, mengejar sesuatu yang berbalik dan lari. Naluri ini dari kucing rumah 3 kg sampai singa gua 300 kg sepenuhnya sama. Tidak ada pengecualian. Kamu lari, dia kejar, kamu pasti mati. Kamu tidak lari, mungkin masih ada secuil harapan hidup. Maka kamu membuat keputusan yang bertentangan dengan naluri evolusi primata 40 juta tahun. Melangkah maju. Menghadap arah loncatannya, angkat tangan. Apa artinya ini bagi kita? Tahun 2018 dan 2017, pemburu gading mamut Siberia secara berurutan menemukan 2 anak singa gua di dalam permafrost. Satu bernama Sparta, satu bernama Boris. Sparta mati 28.000 tahun yang lalu.
Mereka ditemukan hanya terpisah 15 meter. Awalnya semua mengira mereka adalah saudara kandung dari satu induk. Tapi begitu hasil penanggalan karbon 14 keluar, semua terdiam. Kedua anak singa ini memiliki selisih waktu kematian 15.000 tahun. Mereka bukan saudara kandung. Mereka terpisah 15.000 tahun, mati di tempat yang sama. Profesor Paleogenetika Universitas Stockholm Laf Dalen mengatakan, Sparta mungkin adalah spesimen hewan zaman es yang paling terawat dalam sejarah. Kumisnya masih ada, cakarnya masih tajam, sampai menusuk jari seorang peneliti. Bulu tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan. Lapisan bulu halus di bawahnya terawat dengan utuh, tebal seperti selimut. Dia mungkin hanya berusia 1 atau 2 bulan ketika mati, seukuran kucing dewasa di rumahmu. Pemindaian CT menunjukkan tulang rusuknya bergeser, tengkoraknya retak. Ilmuwan menduga dia mungkin tertimpa batu longsor di dalam gua. Ibu pergi berburu, meninggalkannya sendirian di sarang. Lalu atap gua runtuh, dan dia tidak pernah bangun lagi. 28.000 tahun. Tahukah kamu berapa banyak yang terjadi pada manusia dalam 28.000 tahun? Kita menciptakan bahasa, pertanian, tulisan, roda, api, percetakan, mesin uap, pesawat terbang, internet. Kita pindah dari gua ke gedung pencakar langit. Dari zaman batu ke era AI. Sementara dia tak bergerak dalam es, mempertahankan posisi meringkuk anak berusia 2 bulan, menunggu untuk digali. Kalau kamu renungkan hal ini, akan merasa waktu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Para ilmuwan sedang melakukan sequencing genom lengkap pada singa gua. Karena singa gua dan singa Afrika modern adalah kerabat dekat dalam genus yang sama. Secara teori, DNA singa modern dapat digunakan sebagai template untuk cloning. Ilmuwan Rusia yang terlibat dalam penelitian, Albert Protopopov, pernah mengatakan, menghidupkan kembali singa gua jauh lebih mudah daripada mamut. Tapi masalahnya adalah, bahkan jika kamu berhasil menghidupkannya kembali, kamu mau menaruhnya di mana? Padang rumputnya telah berubah menjadi kota, mangsanya telah menjadi fosil. Dunianya sudah tidak ada lagi. Sekitar 13.000 tahun yang lalu, bumi mulai memanas, gletser mencair, padang rumput menyusut, hutan meluas. Singa gua adalah pemburu di wilayah terbuka. Dia membutuhkan padang rumput yang luas untuk mengejar mangsanya. Ketika pohon-pohon tumbuh, pandangan terhalang, keunggulan terbesarnya hilang. Ditambah lagi dengan penurunan drastis jumlah mangsa. Mamut, badak berbulu menghilang satu persatu. Rantai makanan singa gua mulai runtuh dari dasar. Akhirnya, pemangsa super yang menguasai belahan bumi utara selama ratusan ribu tahun ini punah sepenuhnya 13.000 tahun yang lalu. Dari Eropa ke Asia hingga Alaska, hampir menghilang bersamaan, seperti seseorang menekan tombol hapus. Tapi manusia bertahan hidup, bukan karena manusia lebih kuat dari singa gua, bukan karena lari lebih cepat, bukan karena gigi lebih tajam atau cakar lebih runcing, tapi karena pelajaran yang dibayar dengan nyawa oleh pemburu berusia 23 tahun itu akan diingat oleh rekan-rekan yang selamat. Diceritakan ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya tidak akan berburu dengan 3 orang lagi. Mereka akan membawa 10 orang. Tidak akan lagi menggunakan pisau batu untuk bertarung langsung. Mereka akan menggali perangkap, akan menggunakan api. Singa gua tidak bisa mempelajari ini. Setiap generasinya mulai dari nol, hidup dengan naluri, mati dengan naluri, dan hal yang ditinggalkan orang itu untukmu. Hingga hari ini masih ada di dalam tubuhmu. Mimpi buruk di tengah malam dikejar sesuatu. Kaki lemas tak bisa lari, jantung hampir meledak reaksinya. 673. Ilmu saraf menyebutnya, sirkuit ketakutan pemangsa bawaan. 473. Ia tinggal di bagian terdalam amigdalamu. 473. Lebih tua dari bahasa apapun yang bisa kau ucapkan. Ia adalah seorang pemburu tanpa nama 37.000 tahun lalu. Dalam 3 detik terakhir hidupnya, menekan tombol simpan untuk seluruh spesies.